itu kelemahannya adalah terjadi keausan akibat karena gesekan. Keausan apa yang terjadi di situ? Platina kan? Platina. Tumit platina itu aus. Atau segi camnya, segi camnya itu kan itu yang bersinggungan kontak langsung dengan platina. Iya. Itu pun aus. Tapi yang karena platina lebih lembek dia bahan tumitnya itu, maka pada umumnya platina yang aus. Oh, platina lebih dulu dibanding ini. Iya. Satu lagi karena adanya aliran arus terus ke massa dari mata platina dari kontak koin itu, ada aliran arus terus arus diputuskan setiap dia membuka platina, diputuskan arus tersebut dan terhubung juga pada saat dia tertutup, jadi menimbulkan percikan bunga api. Nah, akibat dari percikan bunga api maka kontak koin itu atau mata platina itu, entah mata platina Ya yang ini, yang disering diangkat-angkat. itu, kan? Nah, itu yang ada percikan bunga api, namanya ada aliran arus dan diputus. Sama dengan kalau kita kontakkan baterai kemarin ketika kita lepas begitu terjadi percikan api, ya seperti itu. Atau kabel-kabel listrik yang longgar-longgar, ada angin, bisa terjadi api di situ kan? Iya. Jadi seperti itu aliran arus yang diputus oleh mata platina, maka mata platina itu terbakar, cepat dia terbakar. Jadi sewaktu-waktu pengapian konvensional itu tadi atau platina itu akan mengalami kerusakan. Yang mana pun rusaknya semua kan? Iya. Tapi kalau konvensional atau platina itu lebih cepat. Sebagus-bagusnya kapasitor bisa menyimpan arus tadi pada saat platina terbuka, karena ada aliran arus. Kalau kita perhatikan di sini, ini yang semalam, di sini ada dibuat seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan kondensor atau kapasitor. Sama itu fungsi menyimpan arus. Ya. Jadi waktu platina ini terbuka, kontak koin terbuka, aliran arus kemari disimpan kan? Arus itu disimpan. Waktu platina tertutup, arus yang tersimpan tadi diberikan untuk meningkatkan kemagnetan di koin. Nah, jadi kalau kita abaikan ini kemana rupanya? Arus yang massa seperti biasa, kemagnetan di sini nggak meningkat, maka api tetap kecil. Kemarin sudah kita coba tanpa kondensor kan? Iya. Nah, itu nampak ya peran daripada kapasitor atau kondensor tadi untuk memperbesar arus. Itu. Jadi sebagus apapun yang seyogianya, fungsi dari kapasitor ini adalah menyerap aliran arus pada saat platina terbuka. Nah, dan memberikan aliran arus tersebut pada saat platina tertutup. Jadi kalau sebenarnya kapasitor yang kapasitasnya lebih besar, itu kita berikan arus isi, itu akan tetap tersimpan di situ. Tapi itu biasa pada arus tegangan tinggi. Arus tegangan tinggi itu ya seperti listrik. Ini kecil sekali. Makanya kalau di listrik itu, ketika kita lepaskan ada kapasitor di situ, kita kontakkan, bisa terjadi percikan api yang besar. Karena ada arus yang tersimpan di kapasitor. Kayak pernah buka dinamo listrik. Dinamo listrik. Apa itu? Sanyo atau dinamo apa? Di situ ada kapasitor, bulat dia. Ya kayaknya pernah ada nampak kecil-kecil, saya nggak tahu itu apa, kayak baterai kayak gini juga sih. Nah, tapi agak besar kan? Nah, itu kapasitor. Itu menyimpan arus. Kalau itu tidak kita pergunakan, motor listrik tadi nggak berputar, lemah harusnya.
Berarti berguna juga untuk dinamo. Berguna juga untuk dinamo berarti ini ya Pak. Berguna. Cuman di situ kapasitasnya lebih besar. Ini kan kapasitasnya di situ ada tertulis jika kondensor itu 0,23 mikrofarad, 0,25 mikrofarad, 0,27 mikrofarad. Ini standar yang dipakai pada mesin motor bakar, mesin mobil lah kan gitu. Jadi bagaimana kalau kapasitor ini menyimpan arus, kalau dia menyimpan arus kapasitas yang besar, akan meningkatkan aliran arus nanti pada saat platina tertutup, meningkatkan kemagnetan di koil jadi panas. Lebih cepat panas berarti. Iya, kalau dia terlalu besar. Makanya standarnya yang dipakai pada kendaraan-kendaraan mesin-mesin penggerak kendaraan adalah sebesar ini. Itu satuannya 0,23 mikrofarad. Ya. Jadi untuk mengantisipasi terjadinya percikan bunga api di mata platina tadi dan keausan pada kontak koin itu yang gini apa? Dia kan gini. Jadi mata platina platinanya di matanya ini campnya tadi. Jadi tumit yang ini sering aus, maka berubahlah celaknya ini. Nah, jadi ini celak ini berkisar 0,45 mm atau 0,40 sampai 0,50 mm. Inilah standar daripada Celah katup. Celah platina. Nah, itu standar. Jadi bagaimana kalau kita buat celah ini berubah? Ada juga pengaruh. Kalau baca buku teori kemarin itu ada pengaruh waktu kemagnetan di koil juga. Itu kita masuk selanjutnya. Ini masih tentang platina. Mungkin kemarin kita sudah bicara dengan atau sudah pernah mengukur menggunakan alat ukur dual tester. Belum Pak. Belum pernah. Multi tester ya selalu di elektro dulu. Tester kan? Kalau dual itu belum pernah. Belum. Dual tester. Kita bisa ketahui dari dual tester ini celah platina itu pas atau tidak. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat di sini ini adalah tes merek Sanpet, tes and Tunset. Oh, udah lengkap itu ya Pak? Iya, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Cuman ini udah pada kosong, rusak. Alah. Jadi macam ini pun udah diganti. Mari. Yang ini belum pernah pakai? Belum. Ini disebut dengan timing light. In like timing light. Iya, timing light. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk melihat saat pengapian. Waktu pengapian. Iya. Waktu pengapian di bus itu kapan? Saat piston bergerak ke bagian langkah kompres. Pada saat langkah kompresi sudah keluar api? Pas langkah kompresi belum sampai TMA baru dia. Iya, akhir Dimati atas. daripada langkah kompresi. Kompresi. Nah, berapa derajat engkol saat pengapian? Artinya berapa derajat engkol? Derajat engkol itu derajat yang ada pada tubi.
Di puli itu ada coakan yang pernah kita lihat, masang temembel pernah. Iya. Nah, itu bisa kita senter pada saat itu. Apakah dia tanda coakan itu ke arah nomor 0 atau nomor 5 atau sesudah 0. Nah, ingat tanda puli? Ingat yang kita tanda Di tutup rantai timing ada juga huruf di situ. Ada. Nah, di tutup rantai timing itu ada di situ nanti 0, 5, 10. Itu juga demikian. Dan ini puli tadi. Ini pulinya ada coakannya. Biasa kalau kita menyetel klep, ini tanda pada puli dibuat di 0. Iya, top. Top. Titik mati atas, top kompresi. Kalau nomor 1 itulah yang di setel kan? Jadi kalau udah titik mati atas berarti itu sama dengan 0 derajat saat pematian. Tuh. Jadi kalau kita senter pas di sini, ini bergeraknya ke sana berarti 10 derajat sesudah Kompresi. TMA. Kalau ini di sini, ketika kita senter, atau bisa saja ini di sini berarti 10 derajat Sebelum TMA. Sebelum TMA. TMA. Atau ini dibilang ATDC. Ini BTDC. Kalau ini TDC. Top dead center Top after dead center after top, before. dead center before. Before sebelum. Jadi bagusnya saat pengapian itu adalah di sini ada sebenarnya yang udah pernah saya suruh Jonathan dulu ada. Iya, ada. Di tune up berapa derajat saat pengapian. Nanti di praktek perawatan memang ya harus kita implementasikan, harus dikerjakan. Ini berapa derajat di sini ada. Jadi sebelum bagusnya dia 5 sampai 8 derajat sebelum titik mati atas. Derajat engkol. Jadi kalau kita bayangkan 5 sampai 8 derajat engkol sebelum titik mati atas itu lebih kurang. Packing pistol itu dibawa sedikit di bawah permukaan kepala silinder. Belum pernah buka mesin ya? Hah? Belum pernah pula ya? Pernah nampak sih orang buka mesin. Oke, nanti di praktek perawatan ada mesin ini hanya mau ditetel aja, mau dilepas. Nanti di praktek perawatan bisa kita hanya buka aja nanti. Kalau untuk bongkar pasang di semester 5, tapi untuk mengenal kebetulan ini mesin-mesin yang terduduk ini mau dibuang. Hah? Jadi dipisahkan kepala silinder dengan blok, itu dipisahkan. Ini biar saya jelaskan lagi. Sedikit sebelum titik mati atas. Disitulah saat pengabdian. Jadi ada di teknologi motor bensin itu ada seperti ini. Ada grafik seperti ini. Nah, ini 5. Kalau tarik garis di sini buat 5. Ini adalah mulai pengabdian. Itu ada di motor bakar atau di apa? Teknologi motor bensin. Motor bensin ada di mulai pengabdian. Ini TDC garis yang ini. Jadi bergerak di sini tekanan maksimum. Ini lebih kurang 10 derajat. Oh, itu berdasarkan tekanan ya, Pak? Itu tekanan. Kalau tadi kan pertama api. Api dikeluarkan dari busi, terjadi pembakaran, itu piston terus bergerak walaupun sedikit lagi, itu sepersekian detik itu kan. Tetap bergerak ke atas sampai mati, baru dia putar ya, baru ke bawah. Dia kan tetapnya berputar gini, tapi api datang. Tetap berputar, titik mati atas, sudah mulai pembakaran maksimum, panas tertinggi terjadi setelah piston ke bawah sedikit. Itu di teknologi motor bensin. Jadi kita bicara di sini dengan aplikasi pengapiannya. Jadi untuk melihat saat pengapian tadi, inilah alat yang digunakan. Ya, untuk melihat celah. Kita tadi udah bicara dengan
kotak koin atau celah platina. Tadi sudah saya singgung dengan celah platina. Yang disebut dengan Chem Dual Angel. Di buku kemarin sudah Ada Pak tentang Chem Dual Angel. Chem Dual Angel. Itu dibuat 17 kalau nggak salah Pak, 17. Bagian 17 dari pengapian. ini. Itu ada Chem Dual Angel. Masih ada foto, masih ada di situ. Ada, udah saya baca juga Pak. Pengaruh CDA terhadap pembentukan tegangan tinggi. Apa itu CDA? CDA itu adalah Chem Dual Chem Angel. Dual Angel. Di situ perhatikan, ada nampak di situ. Ini tahu yang apa ini? Yang ini? Ininya Pak. Mana? Apa namanya lagi? Lupa yang tengah ini. Chems. Chem. Oh ya Chem. Rotornya kan? Ini kan beda. Ini CDA. Itu yang CDA Pak. Iya, sama. Ini pun CDA. Ini yang tadi ini. Jadi Chem Dual Angel itu adalah kira-kira kalau di sini tumit platina. Ini posisi platina menutup atau membuka ini? Itu menutup Pak. Menutup kan. Jadi Chem Dual Angel itu adalah lamanya Platina tertutup. iya, gitu. Jadi kalau di sini nanti Terbuka. jadi kalau kita menyetel platina itu kan di posisi puncak. Kalau kita buat nanti besar di posisi puncak celahnya, maka lamanya platina menutup singkat. Nah, masih jauh dia dari puncak, nanti platina udah membuka dan maksimumnya membuka di segi puncak segi. Itu jadi pengaruh celah platina terhadap Chem Dual Angel. Sedangkan di sini dibuat kan pengaruh CDA terhadap pembentukan tegangan tinggi. Gitu. Jadi Chem Dual Angel adalah sudut di mana titik kontak dalam keadaan tertutup atau sudut yang dibentuk oleh titik kontak saat mulai tertutup sampai mulai membuka. Jadi ada satu lagi pengembangan daripada ini adalah sudut dual. Sudut Chem, bukan sudut dual. Ini yang dual. Sudut Chem. Ada pengembangannya. Sudut Chem itu sudut di mana platina terbuka. Oh. Nah, jadi kalau sudah tahu di sini tadi gambarannya, saya jelaskan ini tadi. Jadi ini Chem tadi. Jadi ini yang disebut dengan CDA. Ini CDA. Kalau yang ini disebut dengan Chem. Sudut Chem, ini sudut CDA. Dual. Sudut dual satu sudut Chem. Ya. Jadi sudut dual ini adalah sudut dual. Ini standarnya di situ kalau kita lihat buku Serika tadi itu 52 derajat plus minus 6. Itu dia. Ya. Dari mana 52 plus minus 6 ini? 60% dikali jumlah silinder dikali 60%. Jadi 60% itu dianggap adalah ini kemari ini 100%.
Dari ujung ini ke puncak yang ini ke puncak yang ini 100%. Jadi 60 itu dianggap CDA tadi. Oh. Itu. Jadi jumlah silinder contoh 4 silinder kali 60%. Coba kali. Oke, 4 kali 60 ya. Sekarang ada sedikit kesalahan. Sudut duel itu, saya ulangi dulu dari atas. Tadi kan celah platina celah platina. Kenapa saya masih jelaskan ini? Karena dari sini nanti kita bisa ke tingkat CDA. Karena di sana juga ada cam nanti. Kecuali nanti kalau udah distributor loss ignition, mesin yang tidak menggunakan distributor lagi. Nah, tapi kalau masih EEA, masih CDA, itu masih tetap menggunakan distributor. Ya, jadi celah platina standar itu berkisar 0,45 sampai 0,50 mm atau 0,40 mm sampai 0,50 mm. Inilah celah standar. Jadi kalau kita share, jadi pada saat apa pengaruh celah ini terhadap, ada pengaruh celah terhadap pembentukan magnet di coil. Betul. Kita buat aja suka-suka kita, kenapa rupanya? Ada api enggak? Kan mau pernah dicoba. Iya. Sedikit aja buat renggang udah, sekeleranmu udah ada api. Cuman besar kecil api dipengaruhi oleh salah satu celah ini. Tapi ada faktor yang lain yang membuat besar atau kecil kan? Iya. Ada lagi pengaruh daripada celah ini berpengaruh terhadap besar kecilnya bunga api. Ya, jadi celah ini adalah standar 0,45 mm. Oke, selanjutnya ada istilah CDA tadi. Celah ini berpengaruh terhadap celah platina, mempengaruhi besar sudut CDA. Apa CDA? Cam dual set. Cam Dual angle. Cam dual Angle. angle. Itu berpengaruh, sangat besar pengaruh. Jadi sudut CDA mempengaruhi pembentukan tegangan Pada bunga. tinggi coil. Jadi kan celah platina pengaruh terhadap CDA pengaruh terhadap pembentukan tegangan tinggi di coil. Berarti kan dasarnya celah platina mempengaruhi pembentukan tegangan tinggi di coil. Nah, istilah CDA tadi kan istilah aja cuma ini. Iya. CDA itu adalah sudut di mana platina posisi Tertutup. sudut lamanya platina Tertutup. tertutup. Jadi sudut CDA tadi mempengaruhi pembentukan tegangan tinggi. Mana rupanya sudut CDA? Saya buat ini. Saya buat cam tadi. Taruh di sini.
sudut CDA. Atau sudut duel lah, sudut duel. Jadi bisa nggak kita ketahui besar sudut duel pada saat mesin hidup? Bisa. Ini diukur dengan duel tester. Tadi berapa standar tadi? Sudut duel 56 ya. Sudut duel standar adalah 52 derajat plus minus 6 derajat. Itu di buku ini ada di Toyota Celica, ada di dalam berapa standar. Jadi apakah ini aja untuk 4 piston sama? Ya. Jadi yang ini sumbernya dari mana? Sudut duel besar sudut duel itu sudut duel adalah dari sudut ya, 20%. Iya. Mau minyak tadi? Iya Pak. Oke, Pak. Oke, kasih ya. Ini coba. Sudut duel, sudut cam, Satu lingkaran 360 derajat. Ya 360. Bagi jumlah silinder, Bagi 4 lah. kalau 4 silinder pasti 90 ya. Ya 90. 90 derajat. 90 derajat dibagi sudut duel adalah jumlah silinder kali 90 kali 90 derajat. Empat dikali 90. dia nanti jumlahnya 54. 54. Nah, 54 derajat. Ntar dulu. Gak apa-apa. Bila mesin 4 silinder maka sudut duelnya adalah bila mesin 6 silinder maka sudut cam sama dengan 360 derajat dibagi jumlah silinder. 360 derajat itu satu putaran poros distributor. Satu putaran 360 derajat kan? Iya. Jadi kalau gitu, kalau 6 piston itu capnya itu 6. Itu kan cuma 4. Secara otomatis dia lebih pendek kan? Iya. Nah, ibaratnya kalau gambaran ini kalau 6 ini bulat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas ini. Yan, segi 6 berarti ya, Pak. Selima ya. Kan lebih pendek tadinya ya. Iya. Kalau kita tarik sudut tadi ini lebih kecil. Pengapian lebih cepat jadinya. Buka. Apanya? Tarik pengapiannya lebih cepat karena setiap angle-nya sedikit udah langsung dilepas. Durasi pembakaran berikutnya. Nah, contoh gini, kalau kita bicara pengapian tetapnya dari 5 derajat sebelum titik mati atas dia udah ada pengapian, 10 derajat tekanan kompresi, setelah langkah udah mau turun piston di situ terjadi tekanan maksimum, dia tetap lamanya itu tetap. Tapi lama durasi apanya? Durasi tutupnya. Kan udah pernah saya buat di teknologi motor bensin kalau 6 piston. Langkah usaha kita mulai
dari titik mati atas. Setelah itu nomor berapa? Kan udah pernah itu saya buat. Iya. Tugas ini. Belum sampai piston nomor 1 tadi di bawah, sudah usaha lagi pada piston FO berikutnya. Ya ada ya. Ping order berikutnya udah. Kalau dia 4 piston kan udah titik mati bawah, baru kompresi usaha lagi pada piston berikutnya. Kalau 6 piston belum. Karena ini tadi itu lebih dekat. Jadi kalau begitu sudut cam tadi adalah 360 derajat dibagi 60 sama dengan berapa nih? 60 derajat. Kita sudut duelnya adalah berapa tadi? 60% 60% dikali jumlah kali 60 derajat sama dengan berapa? 36 derajat. Ini dasarnya 52 plus minus 6 itu wajar, ranknya kan ada. Standarnya ya. Iya. Karena standarnya itu kan 4 silinder ya. 4 silinder ya, itulah standarnya. 6 silinder ini tadi 36 derajat. Jadi kalau 2 silinder 2 silinder ya hitung dulu camnya bagi 2. nah, 360, 180. 180 dikali 60%. Terus 80 derajat ya. Iya. Kali 60%. Berapa itu? 108. Lebih besar kan? 100 08 derajat. 08 derajat. Karena dia hanya 2 piston. Oke kok kayaknya saya jadi ngerti karena pernah kalau motor yang cuma 1 piston aja lebih jelas terdengar dia waktu pembakarannya lebih nampak ya. terasa. Tapi kok mobil kan halus sekali sampai Iya. semakin banyak pistonnya makin halus dia. Makin halus. Kerjanya kan ini belum baru bergerak sedikit, yang sana lagi udah kerja. Kan gitu tuh. Kalau bisa 1 piston mulai dari isap, kompresi, usaha, baru isap lagi kan. Kayak pop terasa. Iya. Tapi kalau semakin jumlah sendiri semakin banyak kan, dah apa kali? Gitu aja. Nah, durasi ini masalah durasi. Jadi ini dasarnya sudut dual tadi. Jadi oke. Ini tentang dual tadi. Selanjutnya ini berpengaruh kepada waktu kemagnetan di coil. Bisa nggak dilihat di catatan itu kemarin yang di itu masalah waktu atau lamanya dengan CDA 50 derajat putaran mesin 600 rpm. Di situ dibuat 50 kali 2 dibagi 600 per 60 kali 360 derajat. 50 itu adalah sudut duelnya dikalikan 2, baru rpm-nya dibagi 60. Itu kan satuan kesatuan detik itu. Kali 360 itu 1 putaran. Maka didapatlah 0,028 detik. Itulah waktu kemagnetan di coil dengan sudut duel 50 derajat cam kan gitu. Dengan putaran mesin 600 rpm. Jadi kalau seandainya putaran mesin kita rubah ke 1000 rpm, yang 600 itu dibagi 60, 1000, yang 600 ganti 60, yang 600 ganti 1000, dibagi 60 kali 360. Maka waktu kemagnetan di coil itu lebih singkat lagi. Nah, kita buat dulu. Jadi saya buat dulu ini. Ibaratkan ini pada putaran besar sudut untuk lama, kita mau cari lamanya. Waktu kemagnetan di coil dengan sudut duel 50 derajat putaran 600 rpm adalah T sama dengan 50 kali 2 per 600 per 60 kali 360
satuan detik. Ya. Maka sama dengan 3000 per 60 sama dengan 3000 kali 2 per 600 kali 360 sama dengan 0,028 detik. Nah, itu. Ini bisa, kenapa ini jadi 3000 kan? Iya, 60-nya dikali-kali 50. Ya, berarti udah tahu kan? Oke. Selanjutnya, berapa lamakah? Tadi kan di situ di buku itu dibuat waktu lamanya CDA terbentuk dengan sudut 250 derajat. Ini langsung saya buat kemarin. CDA itu kan berpengaruh terhadap lamanya waktu pemagnetan di koin. Itu makanya saya buat namanya waktu pemagnetan di koin. Di sudut 2 dengan sudut 250 derajat. Berarti kan di bawah spesifikasi. Iya. Nah, kita buat sekarang di atas spesifikasi. Atau RPM-nya dulu kita masukkan. Lamanya waktu. Berapa lamakah waktu pemagnetan di koin dengan sudut duel. Kita rubah dulu sudut duelnya, itulah biar lebih gampang. Nah, kita rubah sudut derajat 62 derajat lah, 62 derajat. Putaran tetap 600 rpm. Coba hitung. T sama dengan 62. 10 kali 2. Oh, bukan 62, Pak. Oh ya, 62. Nah, ya. 62 kali 600 per 60 dikali 360 ini 1 detik. Berapa ini? Ya, Pak. Hitung. Ternyata 4 itu berat kalau hitung itu. Besar. Itu lebih lama aturannya. Iya, Pak. 1 detik 1,24 detik. 1,24. Iya. Jauh lebih lama ya. Kayak iyalah kita naik 12 derajat, Pak. Agak lumayan mungkin itu dah. Nah, jadi dia tahu dulu kenapa bisa naik. Nah, kan gitu. Kenapa bisa naik? Tadi kembali kita kemari. Ini tadi sudut cap. Ini contohnya 50. Kalau 60 gimana? Lebih besar lagi. Ini kemarin kan? Sedikit lewat, ini sedikit lewat. Ini 60. Berarti lebih. Bagaimana sudut cam ini? Kalau udah di sini, nanti pun di sini lagi dia nih. Ini pun tetap 60. Pokoknya setiap Sisi yang dia bergeser 60 derajat duel. Berarti sudut sisanya berapa derajat lagi tinggal ini? Kan udah sedikit kan? iya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena celah pelatihnya kita buat rapat. Itu. Jadi celah pelatihnya rapat. Nanti minggu depan kalau buktikan ya celah pelatihnya rapat, maka sudut duel Lebih besar. lebih besar. Tuh, dua, celah batina tenggang, maka sudut duel lebih kecil. Dia berbanding terbalik. Nah, celah itu berbanding terbalik dengan sudut duel. Jadi hati-hati kita kalau koin cepat panas. Kalau koin ini bisa dikatakan baru dengan
spesifikasi standar. Artinya gini, bisa saja koil kita baru tapi KW, Oh. itu pun panas. Ini standar kita buat. Setelah lagi dia cepat panas. Kalau dia cepat panas, kemungkinan besar dipengaruhi oleh celah platina yang terlalu rapat. Karena lama waktu pemanasan. Berarti lama juga arus listrik ini ke coil terus ya. Iya. Karena arus yang ke massa itu nanti kan untuk membuat pemanasan di koil. Jadi kalau lama waktu pemanasan di koil, maka koil temperaturnya naik, meningkatkan temperatur koil. Karena arusnya bertemu terus di sini. Karena rapat kan terhubung terus negatif Iya. sama positif sini. Jadi ya kalau nggak ada pula celah ya nggak, ya terus pemagnetan nggak diputus-putus. Pernah nggak? Oh, mungkin di lapangan belum ya. Belum. Ini sering kejadian. Itu di kursus itu pernah kejadian seperti ini. Mati mesin, dibiarkan. Jadi biarkan. Namanya tak menerangkan gurunya tak gimana. Tiba-tiba udah berasap dari Coil. menguap, iya. Karena itu kan ada cairan dalam, cairan pendingin. Iya. Ada pula bocor sedikit mungkin ya, atau dari terminal itu udah keluar uap panas. Ya lompatlah, kenapa bisa seperti ini? Iyalah, orang platina posisi menutup. Udah itu kontak AC di on kan. Iya, karena mati mesin tadi kan mati sendiri gitu. Mati sendiri dia dibiarkan. Oh berarti mobil sebenarnya nggak boleh kunci on aja dibiarkan gitu aja ya Pak. Ini pun bisa terbakar jadinya. Bisa. Kalau platina posisi rapat ya. Cuman kita kan nggak tahu posisi rapat atau enggak. Ya itu kan di dalam mesinnya maksudnya. Iya. Oh. Kalau posisi mau buka dia nggak masalah. Aliran arus ya terputus sampai mata platina yang positifnya yang ada pernya itu. Yang nggak berper kan negatifnya. Iya. Sampai situ aja. Nggak ada kematian di koil ini. Masalah. Tapi kan nggak tahu kita mati mesin itu apakah sama dengan gini. Ini posisi mesin ini dapat kamu diketahui di mana posisi pistonnya. Dari apa pos engkol lah Bos. Kalau udah dibuka, kita kan nggak tahu entahkah di titik mati atas, Iya. atau di tengah, atau di bawah, nggak tahu di sini kan? Ya, harus dibuka entah Ya harus atasnya atau buka bawah. kan? Ya seperti itu ini tadi. Matikan mesin nggak tahu kita entah camnya itu nekan platina kan? Jadi kalau kita starter gimana kan? Ini yang masih awal-awal dulu. Dia berpikir karena cara kerja mesin itu kan dari titik mati atas ke titik mati bawah. Jadi kalau matikan tetap di titik mati atas gitu. Itu pikirannya. Kadang nggak kita kan nggak duga, terutama 4 piston lagi. Dia kan melanjutkan yang tadi kan itu. Gitu. Bisa? Itu dasarnya. Jadi setelah platina tadi, hari itu dia pernah saya suruh retail platina. Iya, main. Cuman belum pakai alat ini kan? Iya belum. Nah, dengan alat ini nanti kita sudah bisa ketahui celahnya itu pas atau enggak. Jadi 52 di situ. Ada di situ tadi satu kan? Ada. Biar pegang biar ini biar terang. Ya ada derajatnya dia sampai 60 maksimal. Ya. Masih sempat. Artinya gini. Kalau lewat jam 10 kan enggak apa-apa nih nanti. Saya nggak apa-apa, bapak yang Enggak apa-apa bisa enggak. tuh sambil-sambilkan sana. Udah, ini ada di sini 6 function analyzer. Ada Nah, tulisan? function, iya. Nah, menganalisa fungsi 6 fungsi. Apa saja yang 6 fungsi itu? Height, top. Di situ ada tulisan, kita mulai dari high touch. Ini namanya tachometer bisa juga dual tester. Kalau kita bicara dengan dual tester berarti dia hanya dual yang bisa dibaca. Tapi ini 6 fungsi. Jadi
Contohnya, gunakan tachometer. Berarti tachometer itu mengukur putaran. Ini tachometer ini adalah untuk mengukur RPM. RPM diukur tapi dari sini Pak. Hah? Di tesnya di sini juga RPM. Iya. Oh. Putaran mesin itu dibaca dari sini. Makanya kalau sistem EPI, putaran mesin bisa dari poros cam, bisa dari poros engkol. Jadi kalau dari poros engkol kalkulasi. Bayangkan, kalau poros engkol berputar 2 kali, poros cam asklet berapa? Poros engkol berputar 2 kali. Asklep kayaknya berapa itu ya? Kelasnya kayak. Ini poros engkol. Iya. Ini asklet dihubungkan timing belt atau rantai timing. Ini 2 kali. Ini Ya karena asklep lebih besar gitu. berarti sekali kan? Oh ya sekali. Ini kan itu di buku kursus itu dibuat B. Ini A. B sama dengan 2A. Oh. Kan gitu pengertiannya. Yang A ini apa? Poros engkol. Ini lambang daripada motor bakar. Oh, berarti putaran engkol lebih cepat, putaran yang B Ya, 2 kali. pelan ya, cuman sekali berarti. Sekali. Itu. Jadi membaca RPM itu apa RPM kepanjangannya? Round per minute, Rotation. rotation per minute. Rotation per menit. Putaran per menit. Putaran apa yang dibacanya? Ini yang muter apa? Cam ini, cam distributor. Porosnya itu yang mutarnya apa? Poros yang mutar. Poros cam itu yang memutarnya apa? Ini saya kuantar kayak belum pernah Belum buka. tahu. Oke. Itu adalah asklet. Asklep. Asklet lah. Kamu udah pasang timing belt dari depan. Yang di atas kan gigi timing, belakang distributor. Kalau tipe yang seperti ini. Kalau yang berdiri dia kayak kijang itu, askletnya di tengah. Yang memutar roda gigi. Oh yang pakai Nah. untuk cam safe gitu ya Pak? Iya kan ada. Ada pula lagi yang bongkar-bongkar buat di sini. Kadang dipindahkan sana, kadang kemari. Jadi yang memutar ini adalah asklet. Jadi kalau poros engkol berputar 2 kali, asklet sekali, berarti ini berapa? Sekali. Sekali. Juga. Nah, 720 itu di poros engkol. 360 itu di asklet. Oh ya karena mesin pun 4 tak kata-kata. Iya. 2 kali putaran, sekali pembakaran. Sekali pembakaran. Di masing-masing piston. Berarti kalau satu piston sekali aja kan? Nah, itu sekali. Ya. Jadi wheel tester untuk mengukur RPM. Alatnya adalah tachometer. Jadi ini diarahkan ke kalau langsam low, kalau dia mau kita gas high. Jadi di situ ada low touch dan High tak. high touch. Yang dibaca low yang biru, ini warna biru, high hijau. Di sini ada 2 untuk 4 silinder dan 6 silinder. Ada sebelah kiri, tengok di atas di kaca itu 6 seal dan 4 seal. Oh ya. Ada kan? Sini 8 silinder sama 4 silinder. Oh yang 4 8 apa 4? Sini 8 sama dengan 4 silinder dikali 1,1 Itu yang ditulis di atasnya dulu. Mana Di, ya? di apa ini? Oh ya ini dia 4 sama 6. 4 sama 6 kan? Nah, kalau nanti kamu ukur yang 8, angka 4 kamu membaca ya di garis 4 kalikan dengan 2. 2. Ini nggak ada. Kita bicara aja yang realita yang mesin kita yang ada di sini lah. Nah, udah. Jadi yang dibaca kalau mengukur RPM tadi, kalau kamu arahkan cursornya ke low touch, yang dibaca adalah warna biru. Udah.
Kalau kamu arahkan kursornya ke high touch yang dibaca warna hijau, yang berapa silinder kamu ukur? Yang 4 silinder, berarti garis hijau paling atas itu high touch. Kalau garis hijau di bawahnya itu adalah high touch untuk 6 silinder. Oh, Tahu kan? iya Pak. Nah, yang hijau ya ini 6 silinder, hijau atas 4 silinder. Berarti di situ udah 2 pansen. Berarti lotasnya bisa 6 sama 4 ya Pak? Bisa. Semua bisa. Duelnya juga bisa. Ya. Jadi kalau RPM di situ tulisannya adalah dikali paling atas sudut kiri, RPM kali 100. Ada tulisan Ada Pak. paling atas sudut kiri. Nah, Berarti semuanya dibagi 100 masih. dikali. Enggak, maksudnya angka ini sini. Oh, iya. Hasil pembagian 100 masih. Jadi kalau contohnya kita arahkan ke lotas, nanti jarum ini menunjuk 8 warna biru. Contoh ini ya. Berarti berapa RPM? 800 masih ya Pak. 800 RPM. Pada yang kita ukur adalah 6 silinder. 4 silinder. Udah? Yang kedua, dual tester. Ini mengukur Dual. sudut duel. Sudut duel. Yang dilihat adalah 4. Kalau mesin kita 4 silinder, lihat orange. Orangnya atas. Nampak? Nampak Pak? Di situ kebetulan orangnya itu dibuat 90 derajat, 80 derajat, 70 derajat, ada kan? Ada. Nah, nanti waktu hidup mesin bisa dibaca. Disitulah dibaca duel tadi. Dengan catatan cursor arahkan ke duel. Mana duel ini? Ada. Nampak kan? Udah berapa pansen? 1, 2, 3 ya. 3 Pak. Nah, yang selanjutnya di situ ada high pole dan low pole. Ini dipakai mengukur tegangan pengisian. Oke. Oh, tegangan apa? Charging. Arus pembakaran ya Pak? Kok pembakaran? Charging, Charging. pengisian. Oh iya. Sistem pengisian. Jadi kalau yang high pole dan low pole itu untuk mengukur tegangan pengisian, ini buat ke dinamo cas B. Wow. Yang ini ke body. Jadi kalau high touch, low touch, dual dan point nanti ini pasang ke terminal distributor yang merahnya ini. Mana terminal distributor? Kabel yang ada di sini. Yang keluar itu yang ke negatif coil. Ingat? Iya. Ini. Mari perhatikan sini. Ini di sini. Ini nanti yang merah dipasang ke sini, yang hitam Ke body. ke body. Hidupkan mesin, baru mau kemana? Mau kita baca putarannya, low touch, baca. Agak digas sedikit, tapi gasnya pun sampai berapa ini? 9. Ini pun bisa low touch tadi 2024, berarti 2400 RPM. Low touch. Atau kita baca high, tapi nggak sampai 10, berarti nggak sampai 1000. Sama aja sebenarnya prinsip high dan low. Jadi duel pun masih tetap kabel ini di sini. Poin pun nanti di sini. Ini poin belum saya terangkan. Iya. Udah? Kalau kita mau arahkan high pole dan low pole, ini ke terminal B dinamo cas, ini ke body, hidup mesin. Yang dibaca ini ada low dan high pole yang biru dan merah. Ada tulisannya. Itu untuk pengisian. Tapi kalau adanya multitester ngapain lagi pakai ini? Iya. Nah, satu lagi saya terangkan fungsi yang ke-6, poin. Poin ini cukup. Ini tetap pasang ke sini. Iya. Yang hitam ke body, on kan kunci kontak, putar.
Kalau memang platina masih pas bersinggungan, jarum ini akan menunjukkan oke. Ini nggak hidup mesin ya. Yang lain hidup mesin tadi semua. Kalau oke berarti platina masih. Tapi kalau bad, platina nggak ninggung rapat lagi. Itu fungsi points. Nggak rapat platina berarti lepas dari Dari kontaknya ya? kontaknya itu. Atau memang udah dasar platinanya yang udah miring matanya itu. Jadi kayak mana tahunya di antara miring atau apa? Dinyalakan mobilnya gimana? On kan kunci kontak. On kan kunci kontak. Ini arahkan ke poin crossernya. Sambil putar pelan-pelan. Apakah tetap di bed? Berarti kalau tetap di bed, platina nggak nutup lagi. Oh, diputar pakai kunci Pak, power senggolnya. Power senggol itu diputar pakai kunci. Oh, sama kayak nyetel apalah. Klep. Iya. Udah, itu 6 fungsi. Analyzer apa ini? Dual tester atau tachometer. Ya. Dan nanti ada alat yang dinamakan dengan timing light tadi, kembali kepada yang tadi. Yang ini nanti dipasang ke kabel busi nomor 1 atau nomor 4. Kenapa nomor 1 atau nomor 4? Karena kalau nomor 1 atau nomor 4 tanda puli itu pas di tutup rantai timing kan. Kalau 2 3 itu di bawah ada, susah kita ngapain. Makanya ini arahkan, ini ada businya, berarti sebelah sini busi. Ini digeser, baru ini arahkan ke, nah, ini nampak ini apanya kan? Iya. Tapi nanti ini yang ditekan. Pada saat mesin hidup ini yang ditekan. Arahkan ke tanda puli. Kalau sebelah sini tanda puli, sebelah sini jangan pula kita dari sana. Tanda puli sama dengan yang saya buat ini tadi lah. Ini. Nah. Iya. Ini dari sinilah pas kan? Dari sini. Jajar kemana ini? Jangan pula kita buat di sini. Mana nampak itu? Itu maksudnya. Oh, berarti dia kayak tandanya nyenteli ke tanda itu ya, Pak. Pas adanya pengapian itu pun ikut nyala. Pas nanti cek. Nah, udah. Tapi jangan digas. Karena ini Low-nya, wattnya tinggi. Rendah. Iya, putarannya rendah karena jam terbang ini lampu kayak sama lampu apa? Yang fokus. Oh. Jam terbangnya kan ada. Kalau kita gas ya bisa saja dalam Putus. 2 kali pakai nanti udah putus. Itu jangan digas. Udah, jadi ini fungsinya untuk melihat saat pengapian. Jadi kalau seandainya tidak pas, contohnya di atas ini bisa kita longgarkan distributor, geser. Oh. Sampai pas, baru kunci. Oh, berarti ini khusus yang distributor punya ya, Pak? Iya. Cuman dia pedomannya yang pos apa juga? Anda coakan pada puli poros. Paham? Paham, Pak? Ada yang mau ditanyakan? Mau dicoba? Kalau sempat ya coba lah. Pak? Kalau duel di mana yang ngetesnya, Pak? Duel. Ya, duel tadi kan kita menjelaskan high tech low. Kalau nggak pas gitu. Di mana? Duel di mana yang dipasang ini dua untuk dites? Oh, yang sama juga tadi. Yang sana tadi. Duel dengan tachometer. High pole dengan low pole touch tadi. High pole dengan low pole kan touch. Duel juga tetap di situ. Oh. Poin juga tetap di distributor itu. Cuman high volt sama low volt lah yang di distributor. Nah, itu yang dipindahkan kabel ini. Fungsinya berarti antara untuk pengisian sama pengapian ya. Iya. Jadi kalau contohnya nggak pas duelnya, kita harus matikan mesin balik, ukur celah platina. Diukur pakai apa ya? Pilar. Pilar. Di setel balik. Kalau timing lag tadi, pada saat mesin hidup bisa kita geser, ubah dia. Kalau RPM touch-nya tadi, contohnya terlalu rendah, bisa naikkan setelan gas atau mesin hidup.